Juga terima kasih ya Bapak atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada malam hari ini. Di mana kami boleh ya Bapak untuk membaca firman-Mu, untuk merenungkannya. Biarlah ya Tuhan, kiranya kami semua yang siap untuk mendengarkan ya Tuhan, apa yang akan Kau firmankan. Biarlah ya Tuhan, Kau sendiri yang berbicara kepada kami. Hanya kepadamu Bapak kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Renungan malam ini diambil dari temanya pembaruan, diambil dari Efesus pasal 4 ayat 17 sampai pasal 5 ayat 2. Efesus 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri pada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus yang telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Demikian bacaannya. Ayat emasnya diambil dari Efesus 4 ayat 17. Jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia.
Dulu boleh makan cumi, sekarang kok tidak boleh, protes Abah. 2 hari yang lalu Abah tidak bisa berjalan karena asam uratnya tinggi. Tetapi sekarang ia minta cumi goreng. Jelas anak-anaknya melarang demi kesehatan Abah. Akhirnya Abah pun hanya bisa protes. Penyakit kerap memaksa kita untuk mengubah kebiasaan dari pelaku kita, sehingga tidak jarang yang dahulu boleh, sekarang tidak boleh. Tapi bukan hanya sakit penyakit yang bisa menyebabkan kebiasaan dan perilaku kita berubah. Lebih lagi pengenalan akan Kristuslah yang mengubah kita. Kepada jemaat di Efesus, Rasul Paulus menyerukan pentingnya perubahan. Menjadi seorang pengikut Yesus bukan sekedar percaya dan dibaptis. Menjadi pengikut Tuhan Yesus mestilah mengalami perubahan hidup. Mereka yang mengikuti Tuhan Yesus tidak boleh lagi hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Orang yang tidak mengenal Allah umumnya tidak takut akan Tuhan. Mereka senang hidup dalam dosa dan egois, hanya mementingkan dirinya sendiri. Bagi Rasul Paulus, seorang pengikut Yesus adalah teladan dimanapun ia berada. Teladan dalam bersikap dan teladan dalam kata-kata. Mereka setia beribadah kepada Tuhan, lemah lembut dan penuh welas asih. Ketika seorang pengikut Tuhan Yesus bisa menunjukkan kualitas hidup yang baik, maka orang-orang pun akan mencontohnya. Apakah kita juga sudah menjadi teladan bagi sesama? Apakah kita sudah menjadi teladan bagi keluarga, suami, atau istri, atau anak-anak kita, bagi para sahabat atau saudara, sanak saudara? Perubahan hidup adalah harga mati bagi pengikut Tuhan Yesus. Sudah seharusnya sebagai pengikut Tuhan Yesus kita meninggalkan kebiasaan. Mungkin sekian renungan yang saya bawakan. Terima kasih. Terima kasih Bu Chandra. Kembali ke Bapak Adi. Terima kasih Bu Chandra firmannya ya Bapak Ibu, bahwa tadi dikatakan bahwa kita ini diminta untuk menjadi teladan bagi sesama, dan ketika kita percaya kepada Kristus kita harus mengalami perubahan hidup seperti itu. Bapak Ibu ada yang ingin sharing tentang menjadi teladan bagi sesama? Ini agak menarik ya Bapak Ibu, bahwa kadangkala memang agak susah menjadi teladan. Untuk anak aja kadang-kadang susah jadi teladannya Bapak Ibu, apalagi untuk sesama. Tapi apakah Bapak Ibu memiliki sebuah pengalaman hidup bagaimana Bapak Ibu bisa menjadi teladan bagi sesama atau mengalami perubahan hidup ketika menyerahkan hidup kepada Tuhan? Bukan Bapak Ibu? Ada yang mau sharing? Silahkan. Mas Simon, Mas sharing. Belum. Citin, sharing Ci. Ada yang mau dibagikan tentang perubahan hidup? Udah mikir dulu ya Ci, berubah. Kalau saya sih ada cerita Bapak Ibu, maksudnya bukan cerita sih, ini pengalaman hidup keluarga gitu ya. Dulu memang keluarga kami waktu kakek gitu ya, kakek saya itu tidak percaya pada Kristus gitu. Dan
kakek itu dulu memegang kepercayaan, agama kepercayaan. Kalau di Kalimantan agama kepercayaan, orang yang percaya kepada hal-hal yang gaib gitu ya, ilmu apalah gitu, mistis lah, pokoknya punya ilmu, bukan ilmu pengetahuan Bapak Ibu, tapi ilmu-ilmu yang ya ilmu kata orang mah ya yang mistis lah gitu. Nah, suatu kali kakek saya itu Bapak Ibu jaga kami itu di Kalimantan suka makan kelelawar gitu ya. Jadi kalau malam itu suka nangkap kelelawar. Nah, kakek saya itu jaga itu di atas pohon yang tinggi, jadi harus naik, bikin kayak net gitu dua, sehingga kelelawar yang terbang itu Bapak Ibu akan ada di net. Nah, ketika dia menjaga itu sekitar jam 1 atau jam 2 malam dia cerita gitu ya. Jadi ada suara-suara yang ngeri gitu. Jadi kayak ada nafas yang berat dia dengar. Karena kakek saya ini dulu adalah mantan misalnya dukun gitu ya, dukun Dayak gitu Bapak Ibu. Maka dia mulai mengeluarkan aji-ajinya gitu ya. Dengan harapan suara yang berat ini semakin menjauh gitu ya. Nah, ketika dia membaca aji-ajinya, suara itu makin mendekat Bapak Ibu. Bukannya menjauh, makin mendekat. Semakin dia baca lagi macam-macam lah ajian yang dia baca, suara itu nggak semakin menjauh, malah semakin mendekat. Nah, dia baca satu ajian lagi gitu ya. Ketika dia baca itu, suara itu mulai menghilang. Wah hebat nih ilmu saya gitu ya. Berarti ini bisa menghilangkan. Tapi ternyata Bapak Ibu ketika dia berkata begitu, malah suara itu makin dia malah mendengar lagi dan itu tepat berada di belakangnya dia. Dan Bapak Ibu dia sudah almarhum kakek ini udah nggak tahu lah harus gimana, dia udah ketakutan dan akhirnya dia teringat bahwa ada seorang penginjil yang datang ke rumah pada waktu itu dan menginjil gitu ya kepada kakek bahwa mengajak kakek untuk percaya kepada Kristus, tapi dia nggak percaya gitu ya. Dan ketika itu dia cuma ingat bahwa Tuhannya orang Kristen itu Yesus. Maka dia nggak bisa berdoa, dia nggak biasa gitu. Maka dia berkata begini, Tuhannya orang Kristen gitu ya. Kalau misalnya memang engkau adalah Tuhan, maka tolong usirlah suara-suara berat ini dari dekatku gitu ya. Masih Bapak Ibu suaranya ada di belakang kakek saya itu. Kemudian sekali lagi kakek katakan, Tuhan orang Kristen gitu ya. Kalau memang kau adalah Tuhan, tolong saya usir suara-suara yang ada di belakang saya. Gitu ya. Dia udah pasrah lah pokoknya, dia selalu Tuhan orang Kristen, Tuhan orang Kristen. Dan ketika dia menyebut itu Bapak Ibu, lama-kelamaan suara itu menghilang. Menghilang, menjauh, dan kakek saya diliputi oleh perasaan yang damai. Lalu kemudian Bapak Ibu dia cepat-cepat turun dari pohon yang tinggi itu, dia lari ke rumah dan dia bercerita kepada semua orang yang ada di rumah. Semua orang dibangunin dan dia cerita. Dan sejak itu kakek saya percaya kepada Kristus, semua keluarganya percaya kepada Kristus dan juga dia meninggalkan semua ilmu-ilmu yang dia pegang. Dan sejak itu dia mengalami perubahan yang luar biasa. Dia pelayanan, kemudian dia ke gereja dan sebagainya, dan keluarga kami pun akhirnya menjadi pengikut Kristus semua. Bapak Ibu, itu sih cerita perubahan hidup gitu ya, dari yang tidak percaya menjadi percaya, dan akhirnya ada banyak hal yang juga terjadi di dalam keluarga kakek saya yang tadinya suka ribut, jadi akhirnya ada damai sejahtera yang didapatkan ketika percaya kepada Kristus. Nah itu sih dari keluarga saya Bapak Ibu, dan sampai sekarang akhirnya kami juga percaya bahwa dan mengamini bahwa Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Begitu sih cerita dari saya Bapak Ibu. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin bercerita atau ingin sharing gitu tentang perubahan hidup. Silakan Bapak Ibu. Titin tadi? Boleh Ci. Di mute, Ci. Apa ya yang mau di-sharing?
mungkin mengenai sharing mantan pacar saya mungkin ya, mau saya sharingkan. Dulu ketika kami bertemu, suami saya masih muda dan sempat waktu itu saya mengatakan kayaknya nggak bisa deh, yang nggak mungkin ya, maksudnya kita agama berbeda gitu kan. Terus sampai dia nganter saya ke depan gereja pun nggak mau gitu, kalau saya persekutuan gitu ya, nggak mau, dia nggak mau nganter gitu. Akhirnya saya bilang nggak bisa kalau kayak gini, kayak bilang, karena yang nggak deh gitu kan. Nah tapi kemudian suatu saat ketika saya ulang tahun, dia memberikan saya satu kado, ya udah biasa lah ya, kado biasa gitu. Tapi ada satu kertas kecil yang dia tulis. Di situ dia bilang, Tin, saya akan memberikan kamu kado yang tidak akan pernah kamu lupakan seumur hidup kamu gitu kan. Nah pikir apa ya? Ya udahlah, saya masuk aja gitu. Kemudian beberapa waktu kemudian dia bilang, saya mau ikut katekisasi. Gitu kan. Nah buat saya, ya itu kado terindah sih ya, yang saya dapat selama seumur hidup saya. Nah tapi sebelumnya memang dia pernah bilang, Tin, kamu mau milih siapa, milih saya atau memilih gereja? Nah, saya bilang ya saya pilih gereja, saya pilih Tuhan saya, karena kan saya juga dari kecil saya udah Tuhan gitu. Nah, saya ketemu kamu baru berapa bulan, saya nggak bisa dikasih pilihan gitu. Itu kemudian ya dia memberikan saya itu gitu. Dan buat saya ya memang kado terindah gitu. Dan ketika dia dibaptis pun orang tuanya memang masih Buddha, sampai saat ini masih Buddha. Mereka datang ke suami saya. Nah, saya pikir itu sesuatu yang luar biasa gitu, kemenangan iman buat saya gitu. Dan ya puji Tuhan sekarang dia tetap menjadi ya maksudnya benar hidup baru. Itu aja sih. Saya pikir itu perubahan yang luar biasa. Terima kasih. Tin, perubahan yang luar biasa ya, ketika orang mengenal Kristus pasti ada banyak hal yang berubah dalam hidupnya. Dan ternyata ketika kita mengikuti Kristus itu juga bukan hal yang mudah ya Bapak Ibu. Ketika kita percaya ternyata tidak seindah kelihatannya gitu. Ternyata ada banyak hal yang harus kita hadapi, dan semua itu membuat kita semakin percaya gitu, dan juga semakin membuat iman kita semakin kuat ketika kita menghadapi hal-hal seperti itu. Ya, silahkan dari Bapak Ibu yang lain yang ingin sharing tentang mungkin berubah hidup, tentang pola hidup, atau hal-hal yang lain yang ketika mengambil keputusan harus merubah sesuatu dalam hidup yang menjadi kebiasaan, butuh perjuangan yang keras dan ternyata sekarang bisa dilakukan, gitu bisa juga. Silahkan Bapak Ibu, ada? Pak Hadi, ada yang mau di-sharingkan? Ada Bapak Ibu? Ada. Hadi? Ada yang mau di-sharingkan hari ini? Boleh. Mungkin kalau buat saya sih, karena saya mengikuti Kristus itu sejak kecil ya, sejak SD lah. SD, papi saya bukan orang Kristen, tapi dia tetap mengantarkan anak-anaknya untuk sekolah minggu di BPK Sendling waktu itu. Walaupun papi saya baru masuk di baptis itu tahun 84 kalau nggak salah, 82, antara itu ya. Jadi kami bukan dari Kristen gitu ya. Cuman saya dari kecil
sudah diajari untuk sekolah minggu terus. Mungkin dan saya juga berlatar belakang sekolah bukan di lingkungan Kristen juga gitu. Saya sekolah di SMP, di SD saya negeri, SMP pun saya di sekolah swasta Muslim, SMA saya juga di negeri juga. Yang otomatis pergaulan saya sedikit terpengaruh gitu dengan pemikiran-pemikiran teman-teman saya yang beda agama dengan saya gitu. Sampai terakhir itu SMA saya masih inilah yang disebut Kristen ya karena saya, tapi saya ke gereja terus itu. Mau saya pulang malam atau misalkan tetap pagi-pagi saya menyempatkan ke gereja dulu. Walaupun nanti setelah pulang gereja saya main kemana lagi itu beda. Nah, cara berpikir ini yang mempengaruhi kita. Ketika saya SMA itu saya masih punya bukan. Jadi ketika SMA saya terpengaruh sama teman-teman saya yang ketika mau menghadapi ujian UMPTN ya. Mereka bilang bahwa mereka melakukan doa tuh tahajud itu berdoa malam-malam terus memintakan. Saya juga melakukan hal sama juga gitu. Jadi saya berdoa. Tapi ketika doa saya tidak terjawab dan doa mereka terjawab, teman saya ada yang masuk ke IPB, ada yang masuk ke ITB, ada yang masuk ke Unpad, semua masuk ke UMPTN negeri semua. Kecuali saya sama sekali tidak diterima di mana-mana di negeri pun tidak diterima. Di PAP, Unpad juga nggak keterima, di UGM nggak keterima semua. Nah di situ agak apa ya? Terus terang agak kecewa gitu, sangat kecewa sekali. Kenapa doa saya tidak terjawab, sedangkan doa mereka terjawab gitu? Dari situ mempertanyakan kan, otomatis saya mempertanyakan kenapa Tuhan doa saya tidak terjawab? Gitu. Apakah Tuhan saya lebih hebat Allah mereka dibanding Allah saya gitu ya? Itu pertanyaan itu sangat mengganggu sekali gitu. Dan ketika saya masuk kuliah pun waktu itu saya masuk kuliah di tempat kuliah yang saya tidak tahu itu tempat kuliah kampusnya saya juga baru lihat dan baru tahu itu ada kampus di situ. Dan ketika waktu itu juga saya tidak sengaja suatu waktu itu saya udah pulang nonton dengan teman saya di BIP, kok ada apa gitu Unbar sama A2B, saya masuk di situ. Saya tanpa pikir panjang saya bilang ke orang tua saya, ke mami saya kuliah di sini aja deh. Tapi itu justru disitulah Tuhan memberikan jawaban bahwa saya harus mengikuti jalannya Tuhan. Saya baru sadar di situ bahwa ternyata ketika saya berkuliah di situ dan saya ketemu dengan mantan pacar saya di situ juga. Dan ternyata Tuhan memberikan jawaban itu bahwa aku memilih pasangan hidupmu di sini gitu. Dan puji Tuhan, saya baru menyadari hal-hal itu setelah sekian lama terjadi gitu. Awal-awal saya sangat kecewa sekali gitu dengan kenapa Tuhan saya tidak diterima di Unpad, tidak terima di UGM, di UI, yang universitas favorit. Ternyata Tuhan memberikan jawabannya ya setelah kita mengalami hal-hal itu gitu. Jadi ya itulah rencana Tuhan tuh indah pada waktunya sebenarnya ya. Kalau kita mau menjalaninya gitu. Kecuali kalau kita kalau saya waktu itu kecewa dan meninggalkan Tuhan, mungkin jalan ceritanya akan beda lagi kita. Jalan cerita hidup saya tidak akan seperti ini mungkin ya. Mungkin karena itulah Tuhan tuh mengasihi saya, menyayangi saya ya seperti inilah jalan hidup saya. Mungkin itu ya perjalanan hidup dengan Tuhan ya seperti itu gitu ya. Terima kasih Pak Hadi, mengubah mindset ya Pak ya dari yang negatif menjadi positif begitu ya. Ini yang
memang susah gitu dilakukan, tetapi kita percaya bahwa kita sebagai orang percaya ketika kita mengubah mindset negatif menjadi positif, Tuhan akan selalu menyertai kita. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, Pak Ramadi, silakan. Bagian menutup Pak Ramadi. Ya, benar ya Bapak Ibu ya, seperti tadi difirmankan ya, bahwa perubahan manusia lama ke manusia baru itu rupanya menjadi sebuah patokan ya seorang pengikut Kristus. Jadi kalau seorang pengikut Kristus, manusia lamanya dominan lebih banyak, ya dia sebenarnya belum berubah. Ya, Paulus bilang hidupku bukannya aku lagi gitu kan. Aku hidup tapi bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup. Ya, makanya kita dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, artinya kita dibenamkan. Ya, jadi yang hidup adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebenarnya. Ya, bukan keakuanku lagi, bukan diri kita, apalagi manusia lama kita yang penuh dengan keburukan. Ya. Baik, Bapak Ibu. Kita akan masuk doa syafaat. Ada beberapa poin bisa dilihat. Yang sakit, Pak Koko, Bu Natalia, Pak Suryadi, Ibu Wiwi, Pak Jalia, Ibu Rosyani. Ini Bu Rosyani yang di TKI 1 ya, dalam pengobatan. Ada tambahan yang sakit? Ada tambahan yang sakit? Tidak ada? Tolong Bu Chandra ya, yang bertanya ya. Ya, Pak. Oke. Yang kedua, untuk para lansia, supaya tetap semangat, sehat, dan sukacita, ya, dan terhindar dari virus. Kita tolong Pak Setiadi. Ya, siap Pak. Oke. Yang ketiga, kita doakan jemaat-jemaat dan simpatisan dalam pekerjaan dan usaha mungkin belum membaik semuanya. Kita doakan. Minta tolong Ibu Fei. Iya. Baik. Yang keempat, persiapan GKI Paskon untuk memulai ibadah. Elim ya, minta tolong. Pak Elim. Iya Pak. Siap. Kemudian pemerintah dan tim medis yang terus bekerja keras. Minta tolong Pak Dadang. Siap Pak. Kemudian yang terakhir, masyarakat saya doakan sekaligus menutup ya. Ya, nanti setelah ini, setelah doa syafaat, saya mengajak kita menyanyi satu lagu, ya. Lagunya pendek. Ya. Kasih Tuhan mengiringimu, ya, PKJ. Oke. Yuk Bapak Ibu, kita siapkan hati pikiran kita untuk masuk dalam doa syafaat. Kita bersatu dulu sejenak, kita merenungkan firman Tuhan yang sudah kita dapatkan malam hari ini. Kita bersyukur, kita diingatkan untuk terus hidup dalam keadaan yang baru, karena kita sudah menjadi pengikut Kristus. Keterbatasan kita memang kadang membuat kita gagal atau tidak mampu menjalani status yang baru itu. Biarlah kita terus berusaha, seperti Paulus mengingatkan, kita meninggalkan segala apa yang tidak baik,
dan mengenakan manusia yang. Mari kita berdoa. Silakan Bu Sandra. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih ya Bapa kalau pada malam hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan mengenai perubahan hidup di mana Engkau sudah memberi kami menjadi manusia yang lebih baik ya Tuhan dari hari ke hari. Kami Amin. tidak mampu untuk melakukan sendiri ya Tuhan, karena pertolongan dari-Mu saja sehingga kami bisa melakukan itu semua. Terima Amin. kasih ya Bapak, biarlah dengan firman-Mu yang selalu mengingatkan kami bisa menjadi lebih baik ya Tuhan. Dan Iya. bisa menjadi apa yang Engkau inginkan. Tuhan Yesus, terima kasih pula Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk saling mendoakan pada malam hari ini. Kami mau berdoa untuk Ibu Natalia ya Bapak Tuhan, di mana Engkau Bu Natalia sudah melewati kemonya, sekarang masa pemulihan. Biarlah Tuhan Engkau memberi kekuatan, kesehatan kepada Bu Natalia, sehingga bisa menjadi sembuh dan bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Juga keluarganya ya Tuhan yang selalu mendukung dan selalu merawat dengan kesabaran yang daripada-Mu saja. Bapak di surga, kami berdoa juga untuk Pak Koko ya Tuhan, dalam keadaannya yang harus cuci darah setiap minggu 2 kali ya Tuhan, biar Engkau memberi kesembuhan, beri kesehatan, kesabaran kepada Pak Koko, mampu menjalaninya ya Tuhan. Engkau juga memberkati alat-alat yang dipakainya, dokter juga yang merawatnya ya Tuhan, berkati. Juga keluarganya ya Tuhan yang selalu memberi pertolongan kepada Pak Koko, apa yang dibutuhkan Pak Koko, mereka dengan segala kesabaran Engkau berikan. Biarlah Pak Koko bisa menjalani kehidupannya ya Tuhan, bisa menjadi lebih baik lagi, beri ketenangan, sukacita di dalam hati Pak Koko dalam menjalani cuci darah ini. Tuhan Yesus, kami berdoa juga Pak Suryadi yang sama ya Tuhan, yang menjalani cuci darah juga, di mana sudah berapa lama menjalaninya, Engkau beri kekuatan ya Tuhan, beri kesehatan kepada Pak Koko, beri kemampuan, di mana Pak Suryadi harus menjalani juga ya Tuhan. Tolong ya Tuhan untuk Bu Yuyun selalu mendampinginya, ya Tuhan selalu mendukung, biarlah Kau beri kesehatan juga kepada Bu Yuyun yang harus selalu mendampingi Pak Suryadi. Juga apapun yang diperlukan oleh Pak Suryadi, Engkau penuhin ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk Bu Wiwi yang baru kemarin jatuh dan sekarang harus menjalani pemulihan ya Tuhan, perawatan supaya Bu Wiwi bisa cepat pulih kembali ya Tuhan, dan juga Engkau beri sukacita kepada Bu Wiwi harus menjalani seperti itu. Memang tidak mudah ya Tuhan, tapi dengan berpegang percaya bahwa Engkau selalu menolong ya Tuhan. Iya. Berdoa juga untuk Pak Jalia Arifin yang harus mengalami demensia ya Tuhan, tolong Tuhan. Kau tahu ya Tuhan di mana Pak Jalia sudah lanjut usia dan juga harus menjalani pengobatan ya Tuhan, tolonglah supaya Pak Jalia bisa kembali, bisa ingat kembali apa yang harus dia ingat-ingat dalam menjalani kehidupan ini. Juga untuk keluarganya ya Tuhan, beri kesabaran ya Tuhan, juga kesehatan dan juga apapun yang diperlukan oleh Pak Julia, keluarganya selalu mendukung. Tuhan Yesus, kami berdoa juga Bu Rosyani yang harus menjalani kemoterapi ya Tuhan, tolong ya supaya Bu Rosyani bisa menjalaninya dan Kau beri kesehatan, kemampuan, kekuatan kepada Bu Rosyani yang harus menjalani kemoterapi ini. Engkau berikan melalui obat-obatan dan juga para dokter dan perawat yang mengurusnya juga ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk keluarganya ya Tuhan, tolonglah ya Tuhan, untuk suaminya supaya sabar menghadapi Bu Rosyani dan juga anaknya ya Tuhan, yang harus selalu menolong apa yang dibutuhkan Ibu Rosyani ini. Kami berdoa ya Tuhan
Untuk Pak Oong juga ya Tuhan, yang sakit asam urat, tolonglah ya Tuhan, supaya Pak Oong bisa sembuh kembali melalui makanan, dan juga apapun yang diupayakan ya Tuhan, tolonglah Tuhan. Hanya Engkau yang dokter dari segala dokter ya Tuhan, Engkau yang mampu menjamah semuanya ya Tuhan. Menyerahkan doa yang jauh dari sempurna ini hanya ke dalam tangan, kasih dan kemurahan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Bapa kami dalam surga, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami bertelut di kaki Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah mengingatkan kami bahwa dalam hidup Kristenan yang kami jalani ini harus menempuh satu perjalanan hidup yang meninggalkan perkara-perkara yang lama untuk masuk kepada kehidupan yang baru bersama dengan Kristus. Kalau dalam perjalanan hidup kami ada hal-hal yang kurang menyenangkan hati Tuhan, kami mohon ampunilah kami Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin terus kami semua supaya berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Teringat Bapak, bagi para lansia GKI Pasko, Bu Purawijaya, Bu Weri, Ibu Eliwati, Ibu Mariani, Ibu Erna Nata Kurnia. Ada banyak lagi lansia yang berada di jemaat kami. Kiranya Tuhan mau menilik malam ini satu persatu. Biarlah kesukacitaan dari Tuhan akan menyertai mereka hari lepas hari. Supaya Tuhan terus memimpin dalam kesehatannya. Lindungi Tuhan dari segala sesuatu yang tidak diinginkan. Dan biarlah mereka boleh bersukacita di tengah-tengah keadaan di mana mereka sudah lanjut usia. Segalanya lemah, perlu ditolong, dan sebagainya. Tuhan akan menyertai mereka untuk terus menuntun mereka, memberi kekuatan, penghiburan, perlindungan hari lepas hari, terutama berkat jasmani dan berkat rohani. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan lansia GKI Pasko ke dalam tangan Tuhan. Ada banyak lagi yang tidak kami sebutkan, tetapi Tuhan lebih maha tahu. Biarlah Tuhan menilik mereka satu persatu. Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa kami. Bapa di surga, kami mengucap syukur kehadirat-Mu Tuhan, untuk kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Engkau yang memberkati kami, jasmani, rohani, perlindungan, keamanan, kesehatan. Biarlah dengan semuanya itu, kami boleh tetap bersyukur dan memuliakan nama Tuhan. Kalau hari ini ada berita Lion Air PHK 3.000 karyawannya Tuhan, kami mendengar berita itu begitu gentar. Tapi kami percaya akan janji Tuhan atas kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau akan menyertai kami dan Engkau akan memelihara kami. Penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan boleh kami rasakan dari hari ke hari. Khusus pada saat ini berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu di GKI Pasir Koja dan simpatisan yang mungkin ada beberapa yang membutuhkan pekerjaan ataupun yang memulai usaha. Tuhan berkatilah
Berikanlah hikmat, akal budi, apa yang harus mereka lakukan. Karena kami percaya Tuhan senantiasa beserta dengan anak-anak-Mu yang berharap kepadamu ya Tuhan. Mereka membutuhkan untuk kehidupan mereka, dan mereka yang berseru kepadamu, dan yang setia percaya akan janji-Mu, Tuhan tidak akan tinggalkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Bapak yang baik, pada malam hari ini kami mau berdoa untuk persiapan GKI Pasir Koja di dalam memulai ibadah di gereja ya Tuhan. Kiranya Engkau tahu ya Tuhan, setiap apa yang telah kami kerjakan bersama-sama dengan pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan, sehingga pada saatnya kami memulai ibadah di gereja, semua protokol yang pemerintah keluarkan telah kami kerjakan dan lakukan dengan baik, sehingga pada saat ibadah ini ya Tuhan, kami boleh melakukannya dengan sesuai dengan protokol yang pemerintah aturkan di dalam ibadah minggu ya Tuhan. Engkau tahu kami semua para pelayan-pelayan-Mu telah mempersiapkan semuanya ini, baik di dalam ibadah nanti ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh menyertai kami semua, sehingga Amin. boleh dijauhkan dari hal yang tidak diinginkan ya Tuhan. Yes, Yesus. Sehingga ibadah kami ini boleh berjalan terus dari minggu ke minggu dengan baik, sesuai dengan protokol yang telah pemerintah minta ya Tuhan. Kami boleh melakukannya semuanya dengan sungguh-sungguh dan taat pada aturan yang telah ditetapkan. Iya. Inilah seru doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang ada di dalam surga, kami bersyukur atas pimpinan-Mu. Kami bersyukur atas lindungan-Mu kepada kami anak-anak-Mu. Bapa, kami ingin berdoa bagi pemerintah kami, pemerintah bangsa Indonesia ini, dari pucuk pimpinan Bapak Presiden, Menteri, Gubernur, sampai dengan ke tingkat paling bawah RT RW. Biarlah Engkau pimpin mereka di dalam mereka merencanakan yang terbaik untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Bapak, biarlah apa yang pemerintah pikirkan, apa yang pemerintah berikan, semuanya untuk kebaikan kami. Dan semuanya sesuai dengan rencana-Mu. Biarlah Engkau juga yang memimpin pemerintahan di daerah. Di Jawa Timur, Engkau pimpin mereka Bapa. Biarlah COVID bisa dapat segera selesai. Begitu juga dengan pemerintahan di tempat kami, di Kota Bandung ini Bapa. Engkau berikan kepada kami kekuatan, berikan kepada kami penghiburan, dan berikan kepada kami keyakinan bahwa Engkau bekerja di dalam keadaan saat ini. Biarlah kami tidak lepas harap kepadamu, biarlah kami selalu bergantung kepadamu, sumber dari segala yang baik, sumber segala kesehatan. Bapa, pada saat ini pun kami ingin berdoa bagi para medis. Kami ingin berdoa bagi mereka yang menjadi korban dari COVID-19 ini. Biarlah Engkau berikan penghiburan kepada keluarga. Engkau berikan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Sehingga mereka pun semakin teguh, semakin yakin bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa. Begitu juga untuk para medis yang sekarang sedang bekerja keras di garda terdepan untuk menyembuhkan, untuk memutuskan mata rantai COVID-19 ini. Kami doakan
Biarlah mereka diberikan kekuatan, kesehatan yang daripadamu. Begitu juga untuk para ilmuwan, biarlah Engkau berikan, bukakan pengetahuan mereka, sehingga vaksin segera ditemukan. Dan biarlah itu menjadikan harapan bagi kami, bahwa penyakit ini bisa disembuhkan, dan kami selalu berharap padamu, Engkaulah sumber dari semuanya. Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Biarlah Engkau sambut, Engkau terima doa kami ini, karena doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Bapak, kami juga berdoa malam hari ini untuk masyarakat yang ada di Kota Bandung dan juga di kota-kota lain. Biarlah ya Tuhan, masyarakat boleh memiliki kesadaran yang tinggi untuk boleh berkontribusi dalam penanganan wabah ini, Tuhan. Berikan masyarakat kesabaran dan juga kekuatan di dalam mengikuti protokol-protokol, aturan-aturan yang sudah dibuat. Biarkan mereka tidak melanggar dan tidak memandang remeh. Bahkan biarlah mereka tidak sembarangan untuk kumpul-kumpul dan melakukan aktivitas yang di luar batas. Tolong ya Tuhan, biarlah kesadaran ini boleh dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga apa yang dilakukan pemerintah dan upaya-upaya penanganan membuahkan hasil yang baik, sehingga semua kondisi ini boleh ditangani, sehingga wabah pun tidak semakin buruk dari hari ke hari. Tuhan juga mampukan kami sebagai bagian dari masyarakat di kota ini maupun juga di tempat lain. Bila kami juga boleh turut andil di dalam memberikan kontribusi yang baik bagi situasi dan lingkungan kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak, inilah seruan doa-doa kami yang hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita nyanyikan ya lagu penutup. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Oke, makasih Bapak Ibu.